Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jay Banten. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi sistem komputer dan pengantar pemrograman bagian kedua. Konsep dasar program komputer. Bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini biasanya merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Kelompok bahasa pemrograman ada 4 kelompok. Yang pertama ada object oriented, ada visual base, visual box pro, dan kelompok kedua ada high level seperti Pascal dan Basic. Lalu ada middle level, contohnya seperti bahasa C, dan terakhir ada low level seperti assembly. Generasi bahasa pemrograman ada 5 generasi. Generasi pertama itu machine language, yang kedua ada assembly language untuk assembler. Generasi ketiga high level programming language, contohnya ada C dan Pascal. Lalu generasi keempat, contohnya itu ada di SQL. Generasi kelima programming language based object oriented dan web development. Proses pembuatan program. Proses pembuatan program yaitu user atau programmer menuliskan kode sumber pada teks editor, misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Proses pengubahan kode sumber menjadi bahasa mesin ini terdiri dari dua macam kompilasi, yaitu kompilasi dan interpretasi. Di sini dia ada tiga, sebenarnya ada dua, yang ketiga ini gabungan dari kompilasi dan interpretasi. Ini gambarannya. Bahasa pemrograman yang umum digunakan itu ada dua jenis, imperatif dan deklaratif. Sini imperatif ini dia punya banyak aturan, tetapi dia tidak bersifat dinamis. Nah, sedangkan deklaratif ini dia kebalikannya. Dia itu tidak banyak aturan, tetapi bentuknya dinamis. 5 bahasa pemrograman yang populer digunakan oleh developer. Ada 5, yang pertama ada Python, dia bahasa interpreter, lalu ada Java, compiler, JavaScript, interpreter, C, compiler, PHP itu interpreter, dan Go itu juga interpreter. Logika manusia berpikir seperti program. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar, yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Cabang filsafat yang lain adalah epistemologi, etika, dan estetika. Beberapa manfaat mempelajari logika. Di sini ada menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas sistematis, lalu ada membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang, lalu membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam komunikasi, dan yang terakhir menumbuhkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan penalaran. Lalu ada penalaran untuk penarikan kesimpulan, itu ada dua, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif itu menarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus, sedangkan induktif itu kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Algoritma program. Menurut sejarah, kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang Barat menjadi Algoritmi. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah yang artinya buku pengugaran dan pengurangan. Dari judul buku itulah diperoleh akar kata aljabar. Contoh penerapan algoritma program. Yang pertama ada algoritma Python, yang kedua ada algoritma Brensenham untuk menggambar garis lurus bidang grafik komputer, yang ketiga ada algoritma Knut-Morstad
untuk mencari suatu pola dalam teks bidang information retrieval. Contoh penerapan algoritma program. Nah, ya contohnya, yang pertama, siapkan gelas, gula, sendok, es celup, dan air panas. Kedua, masukkan 2 sendok gula ke dalam gelas. Ketiga, masukkan 1 kantong es celup. Keempat, tuangkan air panas ke dalam gelas. Kelima, aduk sampai gula larut. Keenam, cicipi. Jika kurang manis, tambahkan gula. Ketujuh, yang manis panas siap diminum. Nah, di sini adalah sebuah contoh penerapan algoritma. Karena di sini dia langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis, ya, hanya disebut penerapan algoritma. Lanjut, di sini ada cara menuliskan algoritma. Yang pertama menggunakan pseudocode. Pseudocode adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa pemrograman dan ditunjukkan agar dapat dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Tujuan pseudocode adalah agar manusia dapat dengan mudah dalam pemahaman dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang umum digunakan. Di sini juga ada contohnya, judul, deskripsi, dan implementasi. Yang kedua itu ada flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Di sini ada beberapa simbol-simbol flowchart, ya seperti panah ini, ada terminator simbol, konektor simbol, dan yang lain-lain. Ini ada banyak contoh-contohnya. Nah, lalu ada contoh diagram flowchart. Nah, di sini dia ada contohnya nih. Nah, simbol yang seperti ini tuh biasanya dipakai untuk di awal, untuk memulai, dan di akhir percetakan. Nah, ini input proses. Nah, ini seperti ini simbolnya. Dan sampingnya ini ada contoh untuk sebuah penjumlahan, ya. Lalu berikutnya ada menggunakan kalimat deskriptif. Notasi penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif, biasa juga disebut dengan notasi alami, dilakukan dengan cara menulis instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk pengintaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Nah, di sini ada contohnya dengan judul algoritmanya itu algoritma penjumlahan, lalu di bawahnya di sini ada spesifikasi. Nah, di sini ada deklarasi, bilangan 1, bilangan 2, hasil, lalu dideskripsikan, di sini ada deskripsinya. Nah, ini contohnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.